karena kita pulang dari aktivitas kantor kerja apa itu sore itu sebenarnya waktu yang di sini yang enak ngecek apa semua, terus melihat sebelum pergi kantor, melihat posisi tanaman itu numbuh berapa senti itu berpengaruh juga sama psikologinya kita. Dengan saya Ragil Magdalena Wayuningsi. Sekarang saya berada di Jalan Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bang Acul, di mana Bang Acul ini merupakan budidaya tanaman menggunakan teknik hidroponik. Jadi bagi teman-teman yang bingung mau menanam dan bingung menggunakan teknik apa, nah teknik ini bisa dicoba di rumah, yaitu menggunakan teknik hidroponik. Jadi bagi teman-teman yang penasaran apa sih itu teknik hidroponik, kita langsung saja bertemu dengan Bang Acul. Halo teman-teman, nah sekarang kita sudah bertemu dengan salah satu narasumber kita yang bernama Bang Acul, di mana Bang Acul ini merupakan seseorang yang menekuni budidaya tanaman dengan teknik hidroponik. Berarti mulai menanam seperti ini itu pas mulai pandemi ya? Ya, sekitar bulan Maret 2020. Kalau untuk tanaman hidroponik sendiri sebenarnya banyak cara sih. Pertama-tama itu waktu awal mulai main hidroponik itu saya sistemnya pakai botol. Ya, sistem sumbu dengan kain flanel. Jadi air di bawah, botol itu dipotong jadi dua bagian. Yang bagian atasnya itu dibalik, terus di bagian bawahnya diisi air. Nah, di bagian atas itu kita kasihkan seperti kain flanel sumbu, jadi untuk narik air yang dari bawah ini. Ya, meresap. Cuman posisinya ternyata tidak efektif untuk dalam jumlah banyak. Artinya 10-20 botol masih enak. Cuman kalau dia lebih dari itu, kita habis di waktu sih, karena posisi waktu yang kita gunakan itu dalam saat kita mau tambah nutrisi itu, tambah air itu, jadi harus ngecek satu-satu dengan alat TDS untuk mengukur nutrisi, kebutuhan nutrisi dalam satu tanaman itu. Akhirnya ya, jadi akhirnya karena biar lebih efektif ya main pakai pipa sih, akhirnya pakai pipa jadinya. Jadi Bang, bisa nggak sih Abang jelaskan hidroponik itu seperti ini? Kan sebenarnya teknik hidroponik itu menggunakan air ya? Iya, air. Bukan tanah. Nah, ya. Itu apa sih Bang? Ini kan unik banget nih. Bisa nggak sih kenapa plus minusnya tuh apa? Kalau menggunakan tanah apa? Kenapa lebih memilih menggunakan teknik hidroponik? Oh gitu. Jadi kalau awal sih sebenarnya hidroponik ini sudah lama sih. Sudah banyak yang sukses di hidroponik. Cuman saya sih lebih ke arah awalnya itu karena itu tidak ada aktivitas pada saat pandemi. Akhirnya ya mau tidak mau cari hal yang bisa beraktivitas setiap hari. Akhirnya saya lihat, aduh, kayaknya tanaman ini lebih enak, karena posisi tanaman ini kan selain kita menanam, pikiran juga jadi segar kan. Nah, terus akhirnya tanam hidroponik dengan konsep kalau ini sih konsep NFT. Jadi airnya itu tidak tergenang, airnya itu mengalir terus. Oh, berarti teknik hidroponik itu ada terbagi lagi? Ya, terbagi, ada NFT sama DFT. Yang lebih biasanya sih yang orang gunakan itu NFT dengan DFT. Kalau DFT itu airnya tetap ada yang tergenang, dengan sistem pengairan tetap ada. Kalau yang NFT, air itu mengalir terus. Nah, bedanya kenapa? Kalau di DFT itu sebenarnya lebih mengarah ke ketika mati lampu. Itu yang DFT ya, untuk mengantisipasi ketika mati lampu, air tetap ada yang tergenang. Jadi suplai nutrisi ke tanaman itu tetap ada. Ya, kalau hidroponik sendiri apa yang menjadi dasar untuk menarik hidroponik itu, karena pertama dia gunakan air, tidak pakai media tanah. Kedua, kita bisa manfaatkan di lahan pekarangan kita. Artinya sejalan dengan program pemerintah pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan. Karena selama ini lahan pekarangan itu kebanyakan ini sih tidak dimanfaatkan dengan baik.
Apalagi kalau memang kita punya pekarangan yang agak luas, sebenarnya hidroponik itu adalah salah satu solusi. Jadi dia posisinya kan kalau kita lihat dari ininya kan akarnya itu nanti ya. Tapi kalau ketika kita panen itu nanti kita potong akarnya sedikit. Ya, di lubang-lubang. Jadi posisi lubang itu untuk biar air ini tetap sirkulasi air ini tetap jalan. NFT. Ya. Ya, jadi biar airnya tetap jalan. Ini baru berapa minggu sih? Semingguan ini, Mbak. Kalau bisa dikatakan teknik hidroponik ini sulit nggak? Kalau untuk sulitnya sih sebenarnya apa istilahnya ya, gampang-gampang susah sih. Artinya yang jelas kita paham media apa yang kita pakai. Apalagi sekarang kan banyak di YouTube cara-cara tutorial untuk menanam hidroponik apa semua. Sebenarnya itu yang bisa kita gunakan untuk jadi dasar kita menanam. Ya seperti itu sih. Karena yang kita butuhkan itu kan kalau dia sistemnya pakai pipa kan paling net pot, kayak pipa paralon yang ukuran 2,5 sampai 3 inci. Terus rock wall itu yang seperti spon, busa spon yang untuk media tanamnya dia. Itu sebagai pengganti tanahnya ini. Ya. Terus nutrisinya itu ya air itu. Jadi dia kayak meresap begitu. Ya, meresap begitu. Kalau awal sebenarnya cuman mau ini sih, Mbak. Kalau untuk awal saya di hidroponik itu cuman penasaran aja. Bisa tidak tumbuh tanaman tanpa menggunakan tanah? Ternyata saya buktikan bisa. Karena kan selama ini kalau kita lihat dari ininya dari orang ngomong, terus kita lihat di YouTube kayak bagus sekali kan. Setelah kita buktikan ternyata yang jelas kaidah-kaidah itu kita penuhi. Artinya dari prosesnya, terus konstruksinya apa semua kita penuhi, insya Allah tanaman itu jadi tumbuh. Untuk rumah hidroponik saya sebenarnya ada di belakang rumah juga. Iya. Nanti kita bisa jalan-jalan. Bisa. Kalau di belakang itu sawi pacoy yang ini, yang ditanam. Kalau ini selada. Baru 2 macam. Ya, sama ada sedikit. Itu daun sop itu sisa-sisa dari panen kemarin. Jadi untuk kebutuhan di rumah sih. Ini untuk kebutuhan sebenarnya Bisa dipanen nggak sih? ini sudah lewat sih, Mbak. Tapi karena untuk kebutuhan di rumah buat sayur apa semua kan ya. Ya, dicabut untuk kebutuhan ini. Besar juga deh ya. Ya. Cuman kalau dia terlalu besar, Mbak, terganggu airnya membludak keluar karena proses air itu tidak lancar. Karena kan agak besar di bawah dia. Ya menjadi asik sih, Mbak, kalau tanaman begini karena itu lihat warna hijau tuh pasti lebih segar. Segar gitu ya. Pagi-pagi udah. Ya. Kalau menggunakan teknik hidroponik ini, Bang, maksudnya tuh ada tanaman-tanaman tertentu kah? Ya kebanyakan sih sayuran sih yang ditanam untuk hidroponik. Karena ada berapa juga yang dalam bentuk kayak buah-buahan kan tidak bisa karena dia butuh pertama ya media tanamnya yang tidak cukup dulu, misalnya kayak buah-buahan tapi ada buah-buahan tertentu juga yang bisa, tapi kebanyakan sih sayuran karena pertama kebutuhan orang terhadap sayuran kan besar. Kedua, tanaman hidroponik ini punya keunggulan dari sisi higienis, artinya tanpa menggunakan orang bilang ya bahaya bahan-bahan kimia seperti itu. Dengan teknik hidroponik ini tidak menggunakan pupuk seperti itu, Pak? Atau tetap menggunakan yang namanya nutrisi AB mix, cuman posisi penggunaan yang berhubungan dengan bahan kimia itu lebih berkurang ya. Jadi lebih higienis, lebih segar lah sayurnya. Jadi abang nanamnya nih apa-apa aja nih, Bang? Kalau selama ini baru berapa tanaman sih kayak istilahnya daun sop. Ya daun sop, terus selada, ada sawi pacoy, sama bayam merah kemarin tanam juga.
Iya. Jadi di antara tanaman-tanaman ini yang lebih cepat dipanennya apa aja nih Pak? Yang lebih cepat dipanen sebenarnya itu pakcoy. Ya, sawi pakcoy orang bilang kan, sawi sendok. Itu lebih cepat dipanen sekitar 25 sampai 30 hari. Kalau selada itu agak lama sih, hampir sampai satu bulan setengah. Jadi Bang, penghasilannya tuh biasa berapa? Ya, Panen lah. kalau untuk penghasilannya adalah. Untuk Cukup tambah, untuk makan. ya, tambah untuk ini sih, untuk kebutuhan di rumah ya. Alhamdulillah. Tapi selain itu sebenarnya Mbak, selain ada sisi materi yang kita dapat dari tanaman ini, dari sisi ini juga sih, kehidupan kita itu lebih segar. Iya. Artinya orang-orang yang agak stres dengan aktivitas, ketika melihat tanaman-tanaman yang hijau itu kan lebih rileksnya Apalagi tuh sudah dapat tumbuh ya. juga, gitu kan. Like kita ngikutin dari awal kan, dari proses kita nanam sampai dia berkembang sampai mau masa panen tuh, itu melatih juga kita untuk tidak stres sebenarnya. Iya. banyak seninya sih nanam hidroponik. Karena kita pulang dari aktivitas kantor kerja itu, sore itu sebenarnya waktu yang di sini yang enak, ngecek apa semua, terus melihat sebelum pergi kantor, melihat posisi tanaman itu numbuh berapa senti, itu berpengaruh juga sama psikologinya kita. Nah seperti itu. Untuk taruh itunya tadi Bang, apa nih ini? Netpot. Iya. Netpotnya sebenarnya ada yang memang standar. Cuman ya karena kembali lagi budget kita ya bagaimana kan, akhirnya pakai yang lebih murah lah. Artinya cupping cup untuk orang biasa cara buat es buah apa ini, yang ya daripada orang buang setelah acara ya kita manfaatkan itu sih. Ya. Jadi kalau kita lihat acara tetangga kita, oh sebentar jam begini habis acara, jadi ke sana bisa minta gelas kan. Enggak sih Mbak, bercanda. Artinya itu yang lebih murah acara seperti itu, untuk beli juga bisa. Nah ini pakcoy Mbak. Nah ini kan salah satu bentuk kreasi saya dengan ini juga. Saya buat bertingkat dengan memanfaatkan, kalau saya pikir kalau saya pakai tempat ini memanjang, nanti aktivitas orang di rumah terganggu. Jadi akhirnya saya buat bertingkat biar media tanam yang saya mau itu terpenuhi, jumlah lubang dalam tanaman itu terpenuhi. Selain kita dapat materi dari sini, itu pikiran tipik segar. Saya tante itu pertama posisinya banyak penyakit kayak diabetes, tekanan darah. Akhirnya aktivitasnya tiap pagi tuh lihat begini tuh, pas MCU medical check up selanjutnya tuh hilang. Maksudnya normal semua. Iya, karena enggak ada juga. Iya, jadi sekitar. akhirnya orang-orang di rumah itu kayak tante, om itu, karena tiap hari aktivitasnya di sini tuh fresh. Betul. Apa orang bilangnya? Kayak gini kan? Psikologinya orang. Ternyata yang bikin penyakit banyak itu kan pikiran. Iya, pikiran, betul. Kalau pikiran segar, hati jadi riang, ya pasti kita juga hidup sehat. Jadi yang kita jual ini yang sesuai dengan size saja, artinya sesuai dengan besarnya aja. Yang masuk ukuran yang kita jual. Kalau yang kecil-kecil untuk kebutuhan sehari, sama kita bagi-bagikan tetangga. Jadi dalam semua usaha itu tetap ada yang namanya istilahnya infak, sedekahnya. Ada sedekah dengan tetangga itu. 2,5% dari tanaman yang kita. Nah, seperti itu Mbak. Oke, sekian dari wawancara kita hari ini dengan Bang Acol, di mana Bang Acol ini merupakan budidaya tanaman menggunakan teknik hidroponik. Mungkin sekian dari wawancara kita, dan satu pesan saya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.